Selamat datang. Di depan saya ada Samsung Galaxy A27 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan proses pengaturan perangkat baru Anda. Oke, jadi saat Anda menyalakan ponsel Anda untuk pertama kalinya, khususnya yang satu ini, Anda akan melihat halaman yang sama dengan yang ada di layar saya, di mana Anda bisa memilih bahasa yang Anda inginkan di halaman berikutnya. Tapi, kita akan melakukannya dengan cara yang agak tidak biasa. Jadi kita akan klik tombol yang ada di sini, kita akan pilih bahasa kita, jadi untuk saya itu adalah bahasa Inggris, dan saya sebenarnya ingin kembali sebentar karena saya ingin menunjukkan opsi aksesibilitas di sini. Jadi Anda bisa klik ini, dan jika Anda memiliki gangguan penglihatan, semoga Anda bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk Anda. Kami menyediakan fitur TalkBack lengkap, jadi ini memungkinkan Anda menggunakan perangkat tanpa perlu melihatnya sama sekali. Kami punya inversi warna, papan ketik kontras tinggi, zoom layar, ukuran font, pembesaran, dan sebagainya. Jadi semoga Anda bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk Anda di sini, dan kami punya beberapa opsi lain di sini, sistem mini dan sebagainya. Jadi centang apapun yang Anda inginkan, setelah Anda selesai melakukannya, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Lewati ini, karena kita sudah memilih bahasa, dan entah kenapa tidak ada pilihan wilayah, jadi saya akan lanjut saja. Hubungkan ke jaringan seluler, di mana Anda memilih. Ini mengharuskan Anda memasukkan kartu SIM. Saya akan pilih berikutnya saja. Saya tidak berencana memasukkan kartu SIM. Selanjutnya kita punya bagian untuk Anda tinjau, jadi ada perjanjian pengguna dan jadi kita hanya punya perjanjian lisensi pengguna akhir dan ada beberapa kotak centang, tapi jangan tertipu. Ini opsional. Jangan pernah setuju dengan omong kosong opsional. Alasannya adalah karena tidak ada gunanya. Itu hanya data Anda yang disedot dari Anda dan dijual demi keuntungan. Anda tidak mendapatkan 1 sen pun keuntungan dari ini, jadi tidak ada alasan mengapa Anda harus membagikannya. Dan idenya adalah data ini masih terus dikumpulkan, tetapi begitu seseorang akhirnya membuktikan bahwa data tersebut dikumpulkan tanpa izin Anda dan ada gugatan class action, biasanya di AS, jika Anda tinggal di sana, itu adalah sejumlah uang yang bisa kembali kepada Anda hanya karena Anda memiliki Samsung yang pada dasarnya secara ilegal mengumpulkan data Anda, pada dasarnya memata-matai Anda, yang ketika gugatan class action itu dimenangkan, itu akan menjadi penggantian untuk Anda. Selanjutnya, pengaturan mudah dengan perangkat lain. Sekarang coba saya lihat perangkat saya yang lain. Nah, ini dia. Muncul pesan seperti ini. Siapkan Galaxy A275G. Saya bisa klik siapkan. Saya bakal melakukannya, tapi saya bisa saja. Ini akan menampilkan angka, 1 angka sepertinya di sini, dan 3 angka berbeda di perangkat lain di sana yang tadi saya tunjukkan sebentar. Dan yang perlu saya lakukan adalah di perangkat lain itu, memilih angka yang benar dari ketiga angka tersebut yang muncul di ponsel ini. Dan kemungkinan saya juga perlu mengonfirmasi kunci layar yang digunakan di perangkat lain itu. Setelah saya melakukannya, perangkat ini akan dengan cepat mentransfer akun Google yang masuk di perangkat tersebut, serta akun Samsung, dan segala jenis data yang tentunya terkait dengan akun-akun tersebut, seperti foto, aplikasi, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut akan diunduh ulang dari Play Store misalnya, dan Google Photos akan menarik semua foto yang tersimpan di cloud dan memberi saya akses cepat ke sana. Ini adalah cara yang bagus untuk memindahkan semua akun Anda ke sini tanpa perlu memasukkan kata sandinya. Jadi untuk hal itu ini sebenarnya cukup bagus. Nah, saya tidak akan menggunakan fitur ini. Saya hanya akan memilih atur secara manual. Ini kemudian akan meminta saya untuk masuk ke jaringan Wi-Fi. Nah, jika ponsel ini benar-benar baru bagi Anda, ini pertama kalinya, baru keluar dari kotaknya, dan Anda baru saja mengaturnya untuk pertama kali, Anda perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi. Saya bisa melewati ini. Tapi tahu tidak, demi video ini, saya sebenarnya akan masuk ke jaringan tersebut. Nah, dalam kasus Anda, saat Anda masuk ke jaringan Anda, yang mungkin Anda alami adalah perangkat meminta Anda untuk memulai ulang.
Jika itu terjadi, jangan khawatir. Itu sangat wajar. Nah, ponsel yang ini sudah pernah diatur sebelumnya, jadi tidak akan memerlukan ini. Saya rasa proses mulai ulang itu, meskipun ini hanya spekulasi, adalah hal yang Samsung minta untuk Anda lakukan guna memulai masa garansi ponsel jika ponselnya benar-benar baru. Jadi itu hanya terjadi sekali saat pengaturan pertama, dan setelahnya tidak muncul lagi, seperti yang terjadi pada saya. Ngomong-ngomong, lanjut. Kita punya salin aplikasi dan data yang secara teknis seharusnya sudah selesai jika Anda sudah menyalin akun Google Anda dan sebagainya. Jadi, saya akan abaikan saja ini dan pilih jangan salin, karena ini cuma hal tidak berguna yang muncul lagi. Dan lagi pula, ini menggunakan Google, padahal kita punya cara yang lebih baik untuk memulihkan aplikasi dan data dari perangkat lain, dan saya akan tunjukkan ini di akhir video. Jadi jika Anda tertarik untuk memulihkan aplikasi dan data dari ponsel lama Anda ke sini, ada cara yang fantastis untuk melakukannya, dan itu bukan itu bukan Google. Itu adalah sesuatu dari Samsung. Ngomong-ngomong, di sini kita punya masuk ke akun Google. Ini opsional. Anda tidak perlu melakukannya, jadi saya akan pilih lewati saja. Lewati pengaturan akun? Ya, lewati. Selanjutnya, cara melindungi ponsel Anda. Ada pengenalan wajah, sidik jari, PIN, pola, atau kata sandi. Dua opsi pertama termasuk biometrik. Karena, biometrik tidak 100% dapat diandalkan jika Anda berencana untuk menggunakan salah satu atau keduanya, Anda juga akan selalu dipaksa untuk mengatur PIN, pola, atau kata sandi yang bukan merupakan biometrik. Dan terlepas dari apa yang terjadi pada jari atau wajah Anda selalu dapat membukanya dengan andal, asalkan Anda memasukkan PIN, kata sandi, atau pola dengan benar, tidak seperti sidik jari yang mungkin hanya terkena sedikit debu, bintik debu, atau goresan, dan ponsel tidak lagi mengenali Anda. Jadi, bagaimanapun saya akan melewatkan bagian ini, tapi saya sarankan untuk mengatur semacam perlindungan, karena ponsel Anda menyimpan data pribadi Anda, dan jika Anda sampai kehilangan perangkat ini, sayangnya hal itu bisa terjadi, sebaiknya perangkat tersebut dilindungi. Ini juga memberikan ketenangan pikiran bagi Anda. Jika seseorang menemukan perangkat ini dan tidak berniat mengembalikannya, biasanya hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mengatur ulang perangkat tersebut agar bisa mereka gunakan sendiri. Lagi pula perangkat ini memiliki kunci layar, jadi mereka tidak benar-benar bisa menggunakannya karena mereka tidak bisa mengaksesnya, kan? Dengan melakukan riset, saat mereka melakukannya dan Anda memiliki akun Google atau akun Google atau Samsung serta kunci layar yang diatur, ini berarti setelah riset, ponsel akan meminta mereka untuk terhubung ke internet, dan begitu mereka melakukannya, ponsel akan seolah-olah berkata, "Waduh, tunggu dulu kawan." Bagaimana kalau Anda konfirmasi kunci layar yang digunakan pada perangkat ini sebelum di-reset? Jika Anda lupa, Anda bisa masuk menggunakan akun Google atau Samsung. Tanpa itu, Anda tidak bisa menyelesaikan penyiapan. Jadi, tenang saja, siapapun yang menemukan ponsel ini tidak akan bisa menggunakannya. Mereka hanya akan mendapatkan perangkat yang tidak berguna. Nah, lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Ini bukan ponsel saya, jadi saya tidak akan mengatur kunci layar di sini. Selanjutnya, kita punya layanan Google. Kita punya lokasi, pemindaian, izinkan verifikasi nomor telepon, serta data pengguna dan diagnostik, install pembaruan dan aplikasi. Ini sebenarnya dari Google sendiri seperti yang Anda lihat. Dan saya ingin membahas ini dan masuk ke detail mendalam dari setiap opsi ini hanya agar kita benar-benar sadar tentang omong kosong macam apa yang sedang kita hadapi di sini. Jujur saja, ini Google, dan jika Anda berpikir bahwa Google adalah pihak yang baik di sini, pihak yang dulu sering berkata, jangan berbuat jahat, kan? Maka Anda salah besar di sini. Jadi Google mengubah model mereka pada dasarnya menjadi sejahat mungkin, dan kita mendapatkan ini. Gunakan lokasi. Izinkan aplikasi dan layanan dengan izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat Anda. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel Anda, seperti titik akses Wi-Fi dan menara jaringan seluler serta GPS. Sekarang, yang pertama adalah aplikasi dan layanan yang tercantum di sini. Nah, Google tidak menganggap diri mereka sebagai aplikasi atau layanan, jadi mereka tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan Anda pilih di sini. Mereka akan tetap mengumpulkan data ini. Dan, nomor 2, aplikasi misalnya yang Anda tolak, izin lokasinya atau semacamnya tidak peduli sama sekali soal ini. Bajingan-bajingan menyeramkan itu akan tetap mengumpulkannya.
Ada alasan mengapa Zook dan aplikasi Facebooknya, kalau saya tidak salah, sedang menghadapi gugatan class action. Karena bajingan ini memutuskan bahwa, tahu tidak, izin dari pengguna itu untuk pecundang. Aku akan tetap mengumpulkannya. Jadi dia semacam menganggap itu lebih sebagai saran dari Anda daripada persyaratan hukum. Selanjutnya kita punya izinkan pemindaian. Mengizinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja, bahkan saat Wi-Fi atau Bluetooth mati, yang pada dasarnya berarti Wi-Fi atau Bluetooth tidak pernah benar-benar mati. Jadi opsi dan tombol itu sebenarnya membohongi Anda. Ini otomatis dimatikan bersamaan dengan, lokasi. Dan sekali lagi, ini merujuk pada aplikasi dan layanan. Dan sekali lagi, sama seperti sebelumnya, aplikasi dan layanan tidak peduli sedikit pun tentang apa yang Anda minta secara hukum untuk mereka lakukan. Mereka akan melakukan apapun yang mereka mau, dan biasanya mengumpulkan data Anda, dan hukuman setelah mereka tertangkap masih lebih kecil daripada pendapatan yang mereka hasilkan dari menjual data tersebut. Setidaknya Anda bisa puas saat mereka terkena gugatan class action dan harus membayar denda ratusan juta. Mereka kehilangan uang dan Anda mungkin dapat kompensasi. Memang tak sebanding dengan keuntungan mereka, tapi ini seperti mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Lanjut ke berikutnya, izinkan verifikasi nomor telepon. Jadi, ini saya rasa saat Anda mendapatkan semacam kode verifikasi SMS yang secara otomatis langsung masuk ke aplikasi yang mengirimkannya kepada Anda. Bagaimanapun, lanjut ke berikutnya, kita punya kirim data pengguna dan diagnostik. Nah ini sekarang, Google mencoba untuk menjadi, Anda tahu, pihak yang baik. Sebelumnya, ini lebih ke aplikasi lain, dan Google hanya mencoba untuk tidak ikut campur dari sana sambil tetap melakukan apa yang seharusnya dicegah oleh tombol-tombol ini. Tapi ya sudahlah. Tapi di sini kita punya kirim data pengguna dan diagnostik alias omong kosong bahwa data pribadi Anda yang kami kumpulkan tentang Anda dan jual kepada penawar tertinggi, Anda tahu, kepada 1.500 mitra kami atau siapapun itu yang kami sangat pedulikan privasi Anda, kami konon akan menggunakan itu untuk membantu meningkatkan pengalaman Android Anda. Maksud saya, sudah pasti Anda akan membantu meningkatkan pengalaman pengguna perangkat Anda mengingat itu satu-satunya pekerjaan yang Anda miliki. Dan data saya tidak diperlukan untuk itu. Itu sudah jadi tugas mereka untuk melakukannya, dan Anda memberikan informasi pribadi Anda yang tidak menghasilkan pendapatan apapun bagi Anda, sementara mereka jelas-jelas mendapatkannya, tidak ada urusannya untuk dibagikan, matikan itu segera. Dan sekali lagi, sama seperti sebelumnya, setidaknya jika Google tertangkap basah dan mereka menghadapi gugatan class action, Anda berpotensi mendapatkan ganti rugi dari gugatan class action yang berhasil itu, yang mana akan sangat fantastis karena persetan dengan Google, dan opsi terakhir di sini adalah yang paling menjijikan, yaitu install pembaruan dan aplikasi. Sekarang, di permukaan, ini terdengar agak tidak bersalah, selain terdengar seperti pemerasan langsung sejak kalimat pertama. Dengan melanjutkan, Anda mengizinkan. Maksud saya tidak mengizinkan. Saya dipaksa untuk melakukannya. Jika tidak, saya tidak bisa menggunakan perangkat ini. Jadi ini bukan seperti sebuah pilihan di sini. Jadi dengan melanjutkan, Anda mengizinkan Google, System, pembaruan, untuk menyediakan fitur-fitur yang membuat perangkat Android Anda lebih aman dan andal. Itu omong kosong. Itu benar-benar omong kosong. Anda juga setuju bahwa perangkat ini mungkin secara otomatis mengunduh dan menginstal pembaruan serta aplikasi dari Google. Nah, sisanya tidak terlalu penting, tapi bagian pertama yang saya baca tadi itu penting. Jadi pada kenyataannya, apa yang dibicarakan ini, karena apa yang tertulis di sini hanyalah omong kosong belaka, ini bukan apa yang sebenarnya mereka bicarakan, dan ini semacam kebohongan dengan cara menyembunyikan informasi. Jadi apa yang dimaksud Google sebenarnya adalah layanan pembaruan OTA. Nah, alasan mengapa di sini tidak diberi label sebagai layanan pembaruan OTA atau layanan pembaruan over the air adalah karena ketika Anda tahu apa yang Anda cari, Anda juga tahu apa yang harus dihapus dari ponsel Anda. Dan ini adalah sesuatu yang secara pribadi saat ini saya yakini harus kita hapus habis-habisan karena sampah menjijikan ini tidak pantas ada di ponsel Anda. Ini adalah sampah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan saat ini untuk mengubah ketentuan pembelian setelah pembelian dilakukan. Ini diberi label dengan kata-kata manis seperti keamanan dan keandalan perangkat. Apa-apaan maksudnya itu sebenarnya? Siapa yang tahu? Perangkat itu seharusnya aman dan andal. Itu sudah jadi tugas sialan mereka.
Tapi yang sebenarnya dimaksud adalah seperti yang saya katakan, layanan pembaruan OTA yang memungkinkan mereka mengubah ketentuan pembelian setelah pembelian dilakukan. Dan untuk memberi Anda beberapa contoh yang sudah terjadi menggunakan metode yang sama, bukan dari Google, yaitu melalui Samsung. Oh wow, coba lihat itu. Itu ponsel Samsung. Tapi bukan ponsel, sejujurnya. Itu terjadi pada kulkas mereka. Dan ponsel Sony. Itu adalah dua contoh yang sudah bisa saya sebutkan, yang telah melakukan hal ini. Jadi Samsung, Anda tahu, langsung saja membuang semuanya, memutuskan bahwa mereka akan menjual kulkas pintar seharga $3.000, dengan layar di atasnya, dan kemudian, saya tidak tahu, setahun atau 2 tahun setelah Anda membeli kulkas seperti itu, menghabiskan jumlah uang yang sangat besar hanya karena ada layar, dan Anda bisa menaruh foto-foto lucu keluarga Anda, dan menambahkan sedikit catatan tempel dan daftar belanjaan. Samsung memutuskan, pasar yang belum tergarap. Kulkas dengan layar, pendapatan, iklan, ini dia. Ini iklan di layar baru Anda, di kulkas Anda, dan foto keluarga Anda. Ya, kami sama sekali tidak peduli. Iklan, itulah yang menghasilkan uang bagi kami. Dan bukan harga $3.000 itu. Jadi, itu salah satunya, dan itu datang melalui layanan pembaruan OTA yang tidak mungkin bisa Anda antisipasi, sampai semuanya sudah terlambat. Dan secara teknis, dari sisi hukum, jika Anda berada di AS, Anda tidak bisa memodifikasi sistem untuk menghilangkannya karena hal itu rupanya dilindungi oleh hukum, dan Anda pada dasarnya akan melakukan modifikasi sistem secara sangat ilegal. Sekarang untuk Sony memutuskan untuk menjual ponsel perangkat Xperia mereka yang memiliki fitur yang memungkinkan Anda menghubungkannya ke kamera Sony Alpha dan menggunakan ponsel tersebut melalui kabel sebagai layar eksternal yang jauh lebih besar dan juga terkalibrasi warnanya. Itu satu-satunya alasan orang membeli ponsel mahal ini yang fiturnya setara S26 Ultra. Tapi Sony malah memutuskan, kami kurang untung meski harganya sudah lebih mahal dari S26 Ultra. Jadi, setahun atau 2 tahun setelah dibeli, mereka mengubah aplikasi ini jadi berbasis langganan karena penggunanya sedikit. Logikanya, karena sedikit yang pakai, mereka malah membebankan biaya tambahan pada pengguna setia. Permisi, apa? Jadi itu satu hal, dan Google juga telah melakukan beberapa hal yang mencurigakan baru-baru ini, di mana mereka mencoba mengunci sistem mereka untuk mencegah orang agar tidak bisa menginstal aplikasi dari luar Play Store. Jadi kalau kamu tertarik, unduh aplikasi yang memungkinkanmu melihat proses latar belakang di ponselmu, dan kamu bisa langsung menghapus layanan pembaruan OTA. Ini akan mencegah perangkatmu mendapatkan pembaruan atau patch keamanan yang pada dasarnya adalah kerentanan yang mungkin ditemukan dan diperbaiki oleh Google. Tapi sejujurnya saya menganggap kemampuan perusahaan untuk mengubah cara perangkat saya beroperasi dan memaksakan omong kosong ke dalamnya setelah pembelian dilakukan sebagai semacam kerentanan jauh lebih besar daripada apapun yang akan saya temukan di sini. Dan mengingat saya sudah mengunduh aplikasi dari berbagai tempat mencurigakan dan tidak pernah mengalami masalah apapun, Google tampaknya menjadi kerentanan yang jauh lebih besar daripada aplikasi-aplikasi bajakan tersebut. Lanjut saja, pilih peramban dan mesin pencari Anda bebas memilih apapun di halaman berikutnya. Ini dia, peramban Anda. Dan kita punya cukup banyak pilihan di sini. Ini sama sekali bukan semua peramban yang ada, masih ada lebih banyak lagi yang bisa Anda temukan. Tapi Anda bisa memilih manapun yang Anda inginkan sekarang. Lalu setelah pengaturan selesai, Anda bisa langsung pergi ke Play Store atau ke peramban, unduh peramban apapun yang ingin Anda gunakan. Lalu di pengaturan atau saat Anda membuka peramban tersebut, cukup pilih bahwa itu adalah peramban default Anda dan selesai. Saya akan memilih Brave untuk saat ini. Dan kemudian Anda bisa memilih sekali lagi mesin pencari Anda. Sekali lagi ini daftar yang lebih kecil. Itu saja yang kita punya di sini. Ada banyak sekali mesin pencari lainnya. Percayalah, masih ada jauh lebih banyak lagi. Jadi ini daftar mesin pencari yang sangat kecil. Sekali lagi, dalam kasus ini, pilih apapun yang Anda inginkan di sini. Dan setelah Anda selesai mengatur perangkat Anda, yang bisa Anda lakukan adalah membuka peramban yang rencananya akan Anda gunakan. Dan di sana, di pengaturannya, Anda bisa memilih mesin pencari default Anda.
Anda tinggal mengetik, misalnya, saya tidak tahu sesuatu seperti yandex.com atau google.com sebagai mesin pencari Anda dan selesai. Itu kemudian akan digunakan sebagai mesin pencari Anda. Selanjutnya kita punya akun Samsung. Jadi Anda bisa masuk ke akun Anda jika Anda mau. Jika tidak, Anda bisa klik di sini, jelas tempat yang paling logis pada teks abu-abu yang kurang terlihat dan bahkan tidak bertuliskan untuk tidak masuk. Tapi saat Anda mengkliknya, Anda kemudian bisa mengklik lagi opsi yang paling tidak terlihat di sini, yaitu atur nanti di pengaturan. Selanjutnya kita punya kenapa Anda butuh akun Samsung? Anda tidak butuh. Apakah Anda tahu itu? Anda sebenarnya tidak butuh akun Samsung. Nah, di sini kita punya layanan dari Samsung dan ada beberapa di antaranya. Jadi kita bisa memeriksanya. Tapi sebelum Anda melangkah lebih jauh, saya mungkin akan menyarankan untuk mengaktifkan auto blocker. Ini adalah fitur yang pada dasarnya akan mencegah Anda menginstal aplikasi dari browser, aplikasi yang telah Anda unduh, seperti APK dari browser. Fitur ini melakukan hal lain seperti memblokir perintah melalui kabel USB, memblokir gambar malware, di aplikasi pesan, dan pembaruan perangkat lunak tidak resmi. Nah, jika Anda berhasil berinteraksi dengan salah satu dari hal-hal tersebut dan menginstal sampah semacam ini di perangkat Anda, itu terdengar seperti masalah kemampuan, skill issue, saya tidak akan berbohong. Jika Anda berhasil menginstal malware melalui gambar, itu masalah kemampuan. Atau kabel USB yang Anda menggunakan semua kabel USB acak di bandara yang tergeletak begitu saja. Jangan lakukan itu. Pembaruan perangkat lunak tidak resmi. Saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya Anda melakukan itu. Apa Anda membuka browser lalu muncul pop-up seperti pembaruan perangkat lunak tersedia. Install? Ya, karena saya mendapatkan semua pembaruan perangkat lunak saya dari browser. Jadi yang sebenarnya penting adalah yang pertama, yaitu aplikasi dari sumber yang tidak terverifikasi alias dari browser. Tidak terverifikasi pada dasarnya berarti aplikasi tersebut tidak berasal dari Play Store dan Google menganggap semuanya sebagai aplikasi malware, padahal toko mereka sendiri juga berisi aplikasi malware. Saya akan mematikan fitur itu, berbeda dengan sumber tidak dikenal, saat Anda menginstal aplikasi, sistem akan memunculkan pop-up yang meminta Anda menonaktifkan fitur tersebut. Anda cukup menekan tombol yang tersedia untuk diarahkan langsung ke pengaturannya. Anda bisa mematikannya, lalu Anda bisa langsung menginstal aplikasi Anda, sedangkan autoblocker pada dasarnya memberitahu Anda, Anda tidak bisa menginstal ini karena autoblocker aktif, mungkin matikan dulu. Dan ada kode pop-up yang mengarahkan Anda ke sana. Anda harus mencari di mana sih letak opsi itu. Dan selain itu, Anda juga memiliki sumber yang tidak terverifikasi. Ngomong-ngomong, selanjutnya kita punya tampilan mode terang dan mode gelap. Pilih manapun yang Anda sukai. Aplikasi yang direkomendasikan. Ada banyak aplikasi Samsung di sini. Sebenarnya ada jauh lebih banyak yang terinstal saat saya berbicara sepanjang proses pengaturan. Tapi ini ada beberapa yang lain seperti Bixby, akun Samsung, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya bukan aplikasinya, ini hanya pembaruan untuk aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal. Dan sepertinya Anda tidak bisa menghapus instalasinya. Dan juga entah kenapa aplikasi pentingnya adalah TikTok. Itu benar-benar membuat saya geleng-geleng kepala. Jadi bajingan-bajingan licik yang sama yang di Kongres menggembar-gemborkan bahwa segala jenis tempat servis, Anda tahu bengkel perbaikan yang memperbaiki ponsel Anda, akan menginstal aplikasi seperti TikTok di ponsel Anda, adalah perusahaan yang sama yang pada dasarnya memberitahu Anda, ya, ini adalah aplikasi penting. Tidak, itu tidak. Dan omong-omong, saya bahkan tidak bisa membatalkan centangnya, jadi bagus sekali. Setelah masuk ke layar utama, saya akan tunjukkan aplikasi untuk memulihkan data dari perangkat lama Anda. Saya akan menutup ini.
Nah, itu dia. Jadi di sini jika kita menggeser ke atas ke laci aplikasi kita, Anda bisa melihat di bawah Samsung yang sudah terpasang sebelumnya adalah Samsung atau Smart Switch. Ini adalah aplikasi eksklusif Samsung dan perangkat apapun yang Anda miliki sebagai ponsel lama Anda bisa mendapatkannya sekarang, dan jika itu Samsung, aplikasi ini akan ada di perangkat tersebut. Jika bukan, Anda bisa mengunduhnya dari Play Store. Kemudian dengan membukanya, Anda bisa memilih bahwa ponsel ini akan menjadi ponsel baru. Dan pada ponsel lama, Anda hanya punya satu pilihan, yaitu perangkat lama, jika itu bukan Samsung. Jika itu Samsung, Anda bisa, Anda punya keduanya, tapi Anda jelas ingin memilih bahwa itu adalah perangkat lama. Kemudian, kode QR akan muncul di ponsel ini. Anda ambil ponsel yang lama, pindai kode QR-nya, hubungkan kedua ponsel ini, dan ini memungkinkan Anda untuk memindahkan semua data dengan mudah dan melalui hotspot yang relatif cepat. Jadi saya sarankan untuk melakukan itu. Dan selesai. Semoga ini membantu. Kalau iya, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.